Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat untuk Ibu Iswandini Agustin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan ini adalah presentasi ujian akhir saya dan judul yang akan saya berikan adalah Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan. Berikut ada pemaparan saya. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda serta hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Filsafat secara etimologi. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal istilah filosofi serta dalam bahasa Yunani adalah istilah filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philien yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan wisdom. Sehingga secara etimologis istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pencinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Arti filsafat pada waktu itu. Kemudian filsafat itu diperjelas seperti yang banyak dipakai sekarang ini dan juga digunakan oleh Socrates dan filsuf lainnya. Berikutnya, filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri banyak, maka sebagai gambaran diperkenalkan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Lalu yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Lalu berikutnya, menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya mulai dari radikal suatu gejala dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Berikutnya yang keempat, Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Pertama, apa yang dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika. Apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika. Apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Dan sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang hakikat bagaimana wujud alam yang sebenarnya. Filsafat adalah feeling in wisdom. Mencintai, mencari, menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan. Mencintai kearifan dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Di dalam proses pencarian itu yang dicari adalah kebenaran-kebenaran prinsip yang bersifat general. Prinsip yang bersifat general ini harus dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu kajian atau objek filsafat. Pengertian filsafat tersebut memberikan pemahaman bahwa filsafat adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek
dengan modal berpikir secara radikal. Objeknya mengikuti realitas empiris dikaji secara filsafat untuk menelusuri hakikat kebenarannya suatu entitas menggunakan metode yang disebut metode ilmiah atau kebenaran ilmiah. Lalu ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Berikut merupakan ciri berfilsafat. Pertama, menyeluruh, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lainnya, hubungan ilmu dan moral, seni, serta tujuan hidup. Lalu, mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Filsafat tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya atau periferi saja, tetapi sampai menembus kedalamannya atau hakikat. Lalu berikutnya spekulatif. Artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hasil pemikiran kefilsafatan tersebut meragukan kebenarannya karena tidak pernah tuntas. Berikutnya kita ke ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudofir. Sebagai berikut. Yang pertama, radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani. Radix artinya akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Lalu ke universal. Berpikir secara universal dan berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan jalan penelusuran yang radikal itu, filsafat berusaha sampai pada berbagai kesimpulan yang universal atau umum. Berikutnya, konseptual. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Lalu berikutnya ciri berpikir koheren. Secara koheren dan konsisten, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir atau logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Lalu berpikir secara sistematik. Sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah. Pendapat-pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Lalu berikutnya, secara komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh, berpikir secara kefilsafatan, berpikir secara berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Berikutnya secara bebas. Sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius.
Yang terakhir, berpikir secara bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Di sini tampaklah hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dan etika yang melandasinya. Fase berikutnya adalah cara bagaimana ia merumuskan berbagai pemikiran agar dapat dikomunikasikan pada orang lain. Lalu kita ke pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab atau alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu, dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Lalu kita ke macam-macam jenis ilmu. Yang pertama, ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Berikutnya, ilmu praktis normatif. Ia memberi ukuran-ukuran atau kriterium dan norma-norma. Lalu yang ketiga, ilmu praktis positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Lalu yang keempat, ilmu spekulatif ideografis, yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata, dalam ruang atau dan waktu tertentu. Dan berikutnya, ilmu spekulatif nomotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Dan yang terakhir, ilmu spekulatif teoretis, bertujuan memahami kausalitas, lalu tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Dan berikutnya kita ke pengertian pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Randa Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, dan insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran atau knowledge and truth. Jadi pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar adalah kontradiksi. Dan kita ke jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense.
karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutkan sesuatu itu merah karena memang itu merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha atau mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dianjurkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti, secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan. Netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian karena dimulai dengan fakta. Lalu yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sebagai ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang terakhir, yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Dan kita akan melihat perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima. Untuk memperjelas pemahaman kita perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material, lalu harus bersistem dan memiliki mode tertentu, lalu yang terakhir sifatnya umum. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Demikian presentasi saya, dan kesimpulan dari presentasi ini adalah di mana kami para mahasiswa belajar tentang ruang lingkup filsafat ilmu, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, dan ukuran kebenaran dasar-dasar ilmu. Lalu secara ilmiah dan tantangan dalam masa depan ilmu. Secara umum mata kuliah ini mengajak kami para mahasiswa untuk memahami filsafat ilmu yang merupakan bagian dari filsafat khusus yang mengkaji mengenai satu dari bidang kehidupan manusia, yakni ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan ilmiah, bukan saja pengetahuan alam saja, tapi juga ilmu pengetahuan sosial. Dan filsafat ilmu mempertanyakan mengenai hakikat ilmu tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih.
Salam sejahtera bagi kita semua.